Selamat datang di channel Wajah Datar. Dalam video kali ini, kita akan ngebahas tentang ekspektasi masyarakat yang seringkali bikin cowok-cowok merasa terjebak dan tertekan. Terutama buat kamu yang ngerasa harus memenuhi harapan orang lain soal pekerjaan, hubungan, atau status sosial. Tapi, gimana kalau ekspektasi-ekspektasi itu nggak sesuai dengan jalan hidup yang sebenarnya kamu mau? Kita tahu semua cowok pasti pernah ngerasain yang namanya tekanan sosial. Dari kecil, kita sering banget dengar omongan-omongan soal gimana seharusnya cowok itu hidup. Mulai dari gimana harus punya karir yang mapan, gimana harus jadi tulang punggung keluarga, sampai gimana harus punya hubungan yang stabil di usia tertentu. Dan nggak cuma itu, standar-standar kesuksesan yang kita lihat di media sosial pun bikin kita ngerasa harus selalu mencapai lebih. Misalnya, kalau kita scrolling di Instagram, kita ngelihat teman-teman kita punya pekerjaan yang keren, pasangan yang sempurna, atau bahkan gaya hidup mewah. Secara nggak sadar, ini bikin kita ngerasa ketinggalan dan kurang berhasil. Tapi, coba deh kita renungkan. Apakah jalan hidup yang orang lain tunjukkan ini benar-benar cocok buat kita? Atau apakah ini cuma bentuk lain dari tekanan masyarakat yang bikin kita terjebak dalam ekspektasi yang sebenarnya nggak sesuai? Banyak cowok di luar sana yang ngerasa mereka harus ngejalanin hidup sesuai ekspektasi ini. Mereka merasa harus ngejar karir yang dianggap prestisius, atau harus punya hubungan yang diakui sebagai tanda kesuksesan sosial. Tapi kenyataannya, nggak semua orang cocok buat hidup seperti itu. Ada cowok yang lebih suka punya karir di bidang kreatif, ada juga yang lebih suka hidup sederhana, dan nggak terlalu peduli sama status sosial. Dan yang penting, kita perlu sadari bahwa nggak ada satu jalan yang lebih benar dari yang lain. Yang ada adalah jalan hidup yang benar-benar sesuai dengan diri kita. Tapi, ngomong buat ngejalanin hidup sesuai keinginan sendiri itu gampang. Yang susah adalah belajar buat bilang tidak sama ekspektasi orang lain. Ketika kita ngelihat teman-teman atau bahkan keluarga kita punya harapan tertentu buat kita, seringkali kita ngerasa bersalah kalau nggak bisa memenuhinya. Seolah-olah kita mengecewakan mereka. Padahal bro, kalau kita terus-terusan ngejalanin hidup buat nyenengin orang lain, lama-lama kita bisa kehilangan jati diri. Nah, langkah pertama buat keluar dari jebakan ini adalah belajar buat tegas. Belajar buat bilang tidak kalau harapan atau ekspektasi itu nggak sesuai sama diri kita. Kita nggak perlu terus-terusan memaksakan diri buat ngejar impian orang lain, apalagi kalau itu nggak bikin kita bahagia. Mengatakan tidak pada sesuatu yang nggak sesuai bukan berarti kita egois atau nggak peduli. Sebaliknya, ini adalah bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Disinilah pentingnya keyakinan diri, bro. Banyak dari kita yang merasa kurang percaya diri buat ngambil keputusan sendiri. Kita takut dianggap gagal kalau nggak ngikutin arus yang umum. Padahal, keyakinan diri itu adalah kunci buat bisa berdiri tegak di atas pilihan kita sendiri. Keyakinan diri itu nggak muncul begitu aja, tapi harus dibangun pelan-pelan. Salah satu caranya adalah dengan menetapkan tujuan kecil yang realistis dan nyoba untuk mencapainya. Setiap pencapaian kecil ini bakal bikin kita sadar bahwa kita bisa membuat keputusan yang tepat untuk diri kita sendiri. Dan satu hal lagi yang nggak kalah penting adalah lingkungan kita, bro. Penting banget buat punya support system yang mendukung pilihan-pilihan kita. Entah itu keluarga, teman, atau komunitas. Kalau kamu dikelilingi oleh orang-orang yang paham dan mendukung pilihanmu, rasa percaya diri kamu buat memilih jalan hidup sendiri akan semakin kuat. Kamu bakal ngerasa bahwa kamu nggak sendirian dalam perjalanan ini. Selain keyakinan diri, kita juga perlu sadar bahwa ada banyak jalur karir dan gaya hidup yang bisa kita pilih. Masyarakat kadang terlalu terpaku pada standar tertentu soal kesuksesan. Profesi seperti PNS, dokter, pengacara, atau insinyur seringkali dianggap sebagai tolak ukur kesuksesan. Tapi, nggak semua orang punya minat atau bakat di bidang itu. Ada banyak pilihan karir lain yang mungkin nggak dianggap prestisius oleh masyarakat, tapi bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan pribadi. Contohnya, kalau kamu punya passion di bidang seni, musik, atau bahkan teknologi, kenapa nggak kamu kejar? Mungkin masyarakat menganggap pekerjaan ini nggak seprestisius profesi lain, tapi kalau itu yang bikin kamu bahagia, kenapa harus ragu? Pada akhirnya, yang lebih penting adalah bagaimana kamu merasa tentang pekerjaanmu, bukan bagaimana orang lain melihatnya. Nggak cuma soal karir, gaya hidup juga sering jadi sumber tekanan sosial. Banyak cowok yang merasa harus punya mobil, rumah, atau gaya hidup konsumtif biar dianggap sukses. Padahal, gaya hidup sederhana atau minimalis juga bisa memberikan kebahagiaan. Bahkan, banyak orang yang justru merasa lebih tenang dengan hidup yang lebih simpel.
Kunci dari semuanya adalah kebebasan untuk memilih gaya hidup yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai pribadi kita, bukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh orang lain. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang nggak kalah penting, yaitu cara buat mengatasi tekanan sosial. Seperti yang sudah kami bahas di video sebelumnya, kita hidup di era digital, di mana media sosial jadi sumber utama tekanan sosial. Di media sosial, kita sering banget ngelihat kehidupan orang lain yang tampaknya sempurna, karir sukses, hubungan harmonis, dan gaya hidup mewah. Tapi kita perlu ingat, apa yang kita lihat di media sosial itu cuma potongan kecil dari hidup mereka, bukan keseluruhan. Mereka mungkin cuma menampilkan sisi terbaik, sementara tantangan atau masalah mereka nggak pernah kita lihat. Untuk ngurangin tekanan sosial, kita perlu lebih sadar tentang apa yang kita konsumsi di media sosial. Salah satu cara yang efektif adalah dengan detox digital, alias ngurangin waktu kita buat scrolling di media sosial. Dengan begitu, kita bisa fokus pada kehidupan kita sendiri tanpa terus-menerus terpengaruh oleh gambaran hidup orang lain. Selain itu, kita juga bisa lebih banyak introspeksi dan memahami apa yang benar-benar penting buat kita, bukan apa yang kelihatannya penting di mata orang lain. Yang terakhir, adalah menemukan kebahagiaan dalam kebebasan memilih. Pada akhirnya, kebahagiaan sejati datang dari kemampuan kita buat memilih jalan hidup kita sendiri. Hidup ini adalah perjalanan yang harus kita nikmati dengan cara kita, bukan dengan cara yang ditentukan oleh orang lain. Setiap orang punya jalan hidup yang berbeda, dan itu adalah hal yang normal. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa merasa puas dan bahagia dengan keputusan yang kita buat sendiri. Ingat bro, tekanan sosial itu selalu ada, dan kadang kita nggak bisa sepenuhnya menghindarinya. Tapi kita bisa belajar buat menghadapinya dengan lebih bijak. Dengan membangun keyakinan diri, memilih jalur karir atau gaya hidup yang sesuai dengan diri kita, dan nggak terlalu memusingkan ekspektasi orang lain, kita bisa hidup dengan lebih tenang dan bahagia. Itulah pembahasan kita hari ini. Ingat, hidup ini bukan tentang memuaskan harapan orang lain, tapi tentang gimana kita bisa bahagia dengan pilihan yang kita buat. Jangan biarkan ekspektasi itu membelenggu kamu. Hidup ini adalah milikmu, dan kamu adalah orang yang paling tahu apa yang terbaik buat dirimu sendiri. Tekanan sosial memang nggak bisa dihindari, tapi dengan keyakinan diri yang kuat dan keberanian buat bilang tidak pada ekspektasi yang nggak sesuai, kamu bisa jalani hidup yang lebih autentik. Jadi, jangan pernah takut buat jadi diri sendiri dan pilih jalan hidupmu. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Keep strong and stay real.